Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Bapak ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik kami persilakan dulu. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu titah yang ketiga dengan maksudnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik tetap semangat kan? Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Dari pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu.
mengajak bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengaku iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kami silakan duduk. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Arinta. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih juga Bapa telah menyertai kami dari ibadah kami di awal tadi, sehingga sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh menerapkannya nanti dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, ajari kami untuk boleh menjadi anak yang mau dengar-dengaran dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose ada di perjanjian apa? Perjanjian baru ya, perjanjian baru. Sesudah kitab Filipi itu kitab Kolose. Kita buka sama-sama kitabnya dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, karena ini cuma 2 ayat, jadi Kak Arinta mau ngajak adik-adik untuk kita baca ayatnya sama-sama ya. Kita buka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan beberapa waktu lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, tanggal 4 kemarin, kita itu merayakan hari apa? Hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu tentunya membawa sukacita dong buat kita ya adik-adik. Kenapa? Karena artinya dengan Tuhan Yesus bangkit, artinya kita sudah ditebus dan sudah dimenangkan atas maut. Nah, jadi kini Kak Arinta dan juga adik-adik serta semua orang percaya itu telah dibaharui oleh Kristus dan telah menjadi milik Kristus. Sejak kapan sih kita sudah menjadi milik Kristus? Itu sejak adik-adik masih kecil terus dibawa papa mama dibaptis ke gereja. Nah, jadi sejak kita sudah dibaptis, sejak saat itu juga artinya kita telah menjadi milik Kristus. Nah, menjadi milik Kristus dan pengikut Kristus artinya adalah kita mengikuti apa yang sudah diajarkan, yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, yang sudah difirmankan di dalam Alkitab. Seperti yang tertulis di nats kita hari ini tuh, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Di ayat 6 tuh kita lihat kan, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi artinya ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, artinya kita hidupnya itu di dalam Tuhan Yesus. Seperti ada lagu sekolah minggu yang adik-adik pasti tahu lagunya, yang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, kayak lagu itu. Jadi, sejak kita ditebus sama Tuhan, sejak Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita, artinya Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas hidup kita, bukan kita lagi. Jadi, segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus mau itu seperti apa ya adik-adik? Nah, tentunya yang Tuhan Yesus mau itu adalah kita menjadi anak yang manis, anak yang baik, taat sama papa mama, rajin berdoa, rajin belajar, terus mengasihi, menyayangi sesama gitu. Nah, kemudian yang kedua, apalagi sih yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Kan kita tadi udah lihat ayat 6, sekarang kita lihat ayat 7. Ayat 7 juga dibilang tuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, tuh dibilang yang pertama berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya apa nih berakar dan dibangun di atas Dia? Nih kakak kasih tahu ya. Jadi berakar dan dibangun di atas Dia artinya Tuhan mau agar hidup kita ini menyatu dan bertumbuh dengan Dia, serta semakin hari kita semakin dibentuk sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kan setiap hari berdoa nih, terus baca firman Tuhan, terus habis itu setiap hari Minggu dengerin cerita khotbah dari kakak-kakak sekolah Minggu. Nah, jadi Tuhan mau biar semakin hari kita itu semakin mengenal Tuhan, terus kita juga semakin tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka, dan kita semakin dibentuk menjadi anak kesukaan Tuhan. Jadi itu artinya menjadi pengikut Kristus dari ayat yang 7a. Kemudian di situ dibilang juga untuk hendak kamu bertambah teguh dalam iman dan hendak hatimu melimpah dengan syukur. Nah, pastikan adik-adik nih pasti kakak yakin setiap hari kita mengalami banyak hal, ada yang senang, terus ada juga pasti yang kurang menyenangkan. Tapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan adik-adik kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang ataupun sedih, kita harus tetap beriman teguh
sama Tuhan, beriman teguh pada Tuhan. Kita harus beriman kalau Tuhan selalu menyediakan segala yang baik untuk kita. Jadi apapun yang kita alami, misalnya itu yang menyakitkan kita ataupun itu kesulitan buat kita, kita tinggal berdoa saja dan kita harus percaya kalau Tuhan pasti akan menolong kita, karena itu janji Dia buat kita. Nah, terus adik-adik, kita juga harus ingat nih, kalau selama kita hidup pasti sudah banyak banget pertolongan yang Tuhan berikan buat kita. Ya kan, banyak berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan buat hidup kita selama ini. Mungkin waktu adik-adik sakit, atau waktu papa mama atau kakak adik dari adik-adik sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Terus atau juga mungkin waktu lagi belajar di sekolah atau sekarang belajar online, adik-adik itu kayak nggak ngerti pelajarannya, kesulitan memahami pelajaran gitu, terus nilainya kurang bagus, tapi Tuhan juga bantu adik-adik dengan beri kepintaran, terus bantu adik-adik dengan misalnya memberikan papa mama yang mau ngajarin kita di rumah gitu. Jadi banyak banget pertolongan yang sudah Tuhan kasih kepada adik-adik, dari kesehatan, terus kepintaran, terus habis itu sukacita juga yang Tuhan berikan buat adik-adik. Nah, jadi kita harus ingat semua berkat dan pertolongan Tuhan itu agar apa? Agar seperti di ayat 7 bagian terakhir tuh, agar hati kita senantiasa melimpah dengan syukur gitu. Jadi ketika hati kita sudah melimpah dengan syukur, maka hidup kita pun akan bahagia. Nah, jadi firman Tuhan hari ini intinya mengingatkan kalau Kristus sudah menebus kita umatnya dan kita sudah menjadi kepunyaannya. Dan sebagai milik Kristus, kita harus hidup di dalam Dia, yaitu hidup seturut dengan apa yang Kristus mau, yaitu jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin berdoa dan belajar, terus anak yang beriman, serta anak yang selalu bersyukur atas segala yang Tuhan beri untuk kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik boleh mengingatnya dan boleh menerapkan buat kehidupan adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami hari ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penebusan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami boleh dimenangkan atas maut ya Bapa. Bapa, kami juga mau Bapa untuk hidup di dalam Tuhan dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh anugerahkan Roh Kudus-Nya Tuhan untuk boleh menuntun hati dan pikiran kami agar kami mampu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah kami Bapa anak-anak yang baik, yang taat, yang rajin, mau dengar-dengaran pada nasihat Papa Mama, kakak sekolah minggu, dan terlebih atas firman-Mu ya Bapa, agar kami semakin hari boleh semakin dibentuk menjadi anak kesukaan Tuhan. Bapa, kami sadar mungkin selama firman Tuhan tadi kami tidak fokus mendengarkan atau kami mungkin masih bermain-main ya Bapa. Ampuni kami Bapa dan ajari kami agar di ibadah selanjutnya kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih menghormati hadirat Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau melanjutkan ibadah sekolah minggu online kami. Biarlah Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh melanjutkan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Tamaku na Memet Huleonma. Jai nangina lo jai
Anak-anak kami ajak bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Jaga kesehatan dan makan bergizi supaya sehat adik-adik. Jangan lupa adik-adik tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Tuhan Yesus Memberkati. Happy Sunday. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Nah yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas HVS ya, terserah adik yang warna sembarang warna apa aja yang ada di rumah ya adik-adik ya, itu yang kita pakai. Nah terus lalu yang kedua adalah gunting, dan yang ketiga adalah spidol ya adik-adik ya, spidol untuk mewarnai atau untuk menulis, dan satu lagi jangan lupa adik-adik pulpen ya, pulpen. Nah kertas HVS-nya kita lipat lagi adik-adik ya, kita lipat begini, lipat, lalu kita buat gambar tangan adik-adik ya, gambar tangan kita, tangan adik-adik, dan gambar tangan inangnya ya, kita lipat, kita tempelkan begini adik-adik ya, kita tempelkan, baru kita tulis gambar tangan adik-adik ya, tangan adik-adik, tangan inang ya adik-adik ya. Nah jadinya begini adik-adik ya, jadinya begini ya, satu tangan. Nah lalu kita gunting gambar tangan kita ya adik-adik ya, kita gunting, kita ikuti garis tangan kita tadi ya, yang kita tulis pakai pulpen boleh, pakai pensil pun boleh ya adik-adik ya, suka-suka adik-adik mana yang sukanya ya.
Lalu potongan tangan kita tadi kita buka begini adik-adik ya, kita buka. Jadinya 2 tangan adik, 2 tangan jadi 1 ya adik-adik ya. Nah, di dalamnya ini kita tulis ayat hafalan untuk minggu ini yang terdapat dari Kolose 2 ayat 6 ya adik-adik ya, tulis di dalam. Lalu Kolose 2 ayat 6. Lalu kita tulis seperti ini ya adik-adik ya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya adik-adik ya, kita tulis. Lalu kertasnya itu kita boleh warna apa? Awan-awan, suka-suka adik-adik ya. Boleh awan, boleh burung, boleh juga bunga, atau rumah-rumahan ya, terserah adik-adik. Nah, demikian adik-adik aktivitas kita minggu ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Sekian.